manusia harus tunduk pada hukum berpasangan. Ini yang coba saya tekankan. Wa khalaqnakum azwajan bisa juga maknanya sebagai vonis. Kenapa saya bilang vonis? Kamu harus berpasangan karena sendiri adalah lemah. Karena memang manusia itu ketika berpasangan nanti hasilnya dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan ini dari keberpasangan itu, hasil yang ditampilkan oleh manusia dengan keberpasangannya melebihi ditampilkan oleh makhluk lain di dalam keberpasangan mereka. Dan hidayahnya bahwa ya Allah menginginkan kita semua berpasangan dan jangan putus asa terhadap ketiadaan pasangan, karena yang tidak boleh berpasangan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Naba ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. Sadaqallahul azim. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Kami telah jadikan kamu berpasang-pasangan. Kami telah jadikan kamu berpasang-pasang. Azwaja. Itu terjemahan Tuan Hasan dengan menggunakan diksi wa khalaqnakum azwaja. Khalaqa Tuan Hasan diterjemahkan dan kami telah jadikan kamu berpasang-pasangan. Kemudian kita lihat Buya Mahmud Yunus, dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau Tuan Hasan menjadikan, Buya Mahmud Yunus menciptakan, dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Tengku Hasbi Siddiqi, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Sama dengan Buya Mahmud Yunus. Tafsirnya, apakah mereka tidak melihat bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar terciptalah saling bekerja sama untuk kesempurnaan hidup dan memelihara keturunan dan menyempurnakan mereka dengan pendidikan dan pelajaran. Di sini Tengku memberikan tambahan tafsiran dengan bentuk istifham, mempertanyakan apakah mereka tidak melihat bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan. Lalu beliau tambahkan, apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan penciptaan kita berpasang-pasangan agar terciptalah saling bekerja sama, untuk kesempurnaan hidup dan memelihara keturunan dan menyempurnakan mereka dengan pendidikan dan pelajaran. Jadi terciptalah saling bekerja sama untuk kesempurnaan hidup dan memelihara keturunan dan menyempurnakan mereka dengan pendidikan dan pelajaran. Begitu tambahan dari Tengku dalam tafsir
ketika menangkap maksud daripada penciptaan berpasang-pasangan. Surah An-Naba ayat 8 ini, sebagaimana kita sudah dengar terjemahan dan tafsirnya dari ulama Nusantara, menyatakan penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Di sini Tuan Ahasan dan Buya Hamka menerjemahkan kata khalaqona dengan menjadikan, bukan dengan menciptakan. Berbeda dengan pilihan Buya Mahmud Yunus dan Tengku, itu menciptakan. Apa alasannya Tuan Ahasan dan Buya Hamka memilih menerjemahkan kata khalaqnakum dengan kata menciptakan, menjadikan? Hal ini karena kata khalaqa di sini mempunyai dua maf'ul. Yang pertama, kum, artinya kalian atau kamu. Yang kedua, azwaja. Ini kan tahawul namanya, menjadi. Contoh begini, saya menjadikan tanah tembikar. Ja'altu at-tina tibron, misalkan. Saya menjadikan tanah liat ini tembikar. Jadi ada perubahan dari tanah liat menjadi tembikar. Tentu kata khalaqa di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Nah, menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada, itu menciptakan. Kalau kemudian manusia yang sudah diciptakan ini dijadikan berpasang-pasangan, itu namanya menjadikan. Jadi setelah diciptakan dan dijadikan berpasang-pasangan, artinya tahap berikutnya dari menciptakan manusia adalah menjadikan manusia itu adalah berpasang-pasangan. Maka di situ Tuan Ahasan dan Buya Hamka memilih diksi menjadikan, bukan menciptakan. Karena konteksnya ada dua maf'ul di sini, bukan menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, tetapi menjadikan manusia yang sudah tercipta itu menjadi azwaja, berpasang-pasangan. Tadi penjelasan Ustaz Deden di awal dan ditambah lagi keterangan dari Sahabat Nabi. Bismillah. Jadi yang kita tadaburi pada malam hari ini untuk kita ya, karena si pendusta ini lagi nggak ada di sini. Tapi ayat ini turun untuk si pendusta hari kebangkitan. Kali ini Allah berbicara langsung kepada mereka secara mukhatab, sebagai komunikan orang kedua. Ya wa khalaqnakum, yang bukan diciptakan dari tidak ada menjadi ada, tetapi dia sudah menjadi manusia, lalu Allah yang jadikan dia berpasangan. Jadi mana khalaqa di sini al-ijad, dalam bentuk sudah ada
bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi dari ada kemudian dipasangkan dengan pasangannya. Nah, proses dipasangkannya manusia ini juga digambarkan di dalam surah Yasin. Nah, sebelum itu Abdurrahman Habandake menjelaskan bahwa contoh bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada semata-mata adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tingkatan selanjutnya, segala sesuatu itu Allah ciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Nah, di sini cara manusia dipasangkan pun dengan cara yang manusia nggak sanggup untuk mengikutinya, mencontohnya. Sekaligus ini menekankan cuma Allah saja sendirian yang bisa menjelaskan ini. Di surah Yasin ayat 36. Sampai di sini tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Deden. Nah, di antara yang berpasang-pasangan selain manusia, ada laki dan perempuan, juga pada tumbuhan, pada makhluk hidup. Begitu juga positif dan negatif dalam dalam elektrik. Begitu juga positif dan negatif, kutub positif dan kutub negatif dalam magnet, medan magnet. Begitu juga dalam atom, positif dan negatif. Dan banyak lagi yang berpasangan yang kita nggak pernah tahu. Namun tekanan dari semua itu, manusia harus tunduk pada hukum berpasangan. Ini yang coba saya tekankan. Wa khalaqnakum azwajan bisa juga maknanya sebagai vonis. Kenapa saya bilang vonis? Kamu harus berpasangan. Karena sendiri adalah lemah. Dan memang kamu diciptakan dalam keadaan lemah. Berkekurangan dengan sendirian. Maka aku ciptakan kamu berpasangan. Ya, menuju kesempurnaan. Misalnya tentang al-ittirab was-sukun. Betapa liarnya, betapa goncangnya orang yang tidak berpasangan, dan bagaimana yang tadinya liar dan goncang menjadi tenang dengan berpasangan. Jadi ada vonis dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu kuciptakan memang harus berpasangan. Ini sudut pandang lainnya nih Ustaz dan yang saya coba angkat, karena Abu Abdurrahman Habandake di situ memberikan tekanan ya. Ada tekanan bahwa wa khalaqnakum azwajan, di sini itulah hukum aturan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada manusia. Nah, sekarang kita langsung loncat ke makna saja pada ayat ini. Wa khalaqnakum azwajan. Mau dilanjutkan, Ustaz Deden? Baik, Ustaz. Ya. Jadi setelah kita mengetahui apa itu makna khalaqnakum dan apa itu makna azwaja, nah di sini wa khalaqnakum azwaja itu maknanya apa? Tadi kan khalaqnakum itu maknanya ada menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan ada mengukur.
Sementara azwajan juga ada dua maknanya. Pertama berpasangan, yang kedua bermacam-macam. Jenis-jenis bermacam. Jadi zauj itu pasangan dan juga bisa maknanya macam. Nah, wa khalaqnakum azwaja di sini, dan kami telah menciptakan kamu dengan azwaja, itu maksudnya berpasang-pasangan atau bermacam-macam. Nah, kata Abdurrahman Habannaki, mungkin kata zaujiyah, kata azwajan di sini kita bisa maknai maksudnya adalah keberpasangan laki-laki dan perempuan dan lainnya. Jadi azwajan di sini maknanya berpasangan. Dan bisa juga maknanya azwajan di sini adalah macam, ragam ya, ragam dan macam. Karena manusia itu memang bermacam-macam dan beragam. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning kulitnya, dan lain sebagainya. Dan juga di antara keragaman manusia itu ada yang bentuknya berbeda-beda, wajahnya berbeda, rupanya beda. Kemudian di badannya pun juga beda, tingginya beda. Ada yang sangat tinggi sekali seperti tingginya raksasa. Al-Amalikoh, biasanya orang Arab bilangnya raksasa ya. Iya. Mungkin kaum Amalik, dan di antara mereka ada Al-Aqzam. Al-Aqzam saya tidak tahu. Kalau Malik jelas ya, orang-orang yang mendiami Palestina dulu. Orang Arab. Aqzam nanti kita cari. Saya belum tahu juga. Al-Aqzam itu mungkin yang pendek sekali itu kayaknya. Cuman ini kan kayaknya kaum, Ustaz. Iya. Jadi kalau Amalik itu tinggi sekali, kalau Aqzam ini pendek sekali gitu. Baik, saya kira cukup, Saudara. Ya. Baik, Ustaz. Hidayahnya yang nanti kita coba renungkan. Kalau tadi Abdurrahman Habannaki sudah menjelaskan hikmah-hikmahnya ya. Dan hidayahnya bahwa ya Allah menginginkan kita semua berpasangan dan jangan putus asa terhadap ketiadaan pasangan, karena yang tidak boleh berpasangan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Deden punya poin buat hidayahnya? Mungkin Ustaz, tentang ilmu yang dihasilkan dari adanya pasangan. Karena di sini lagi diajak manusia itu untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan ilmu itu bisa dihasilkan dengan komunikasi. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang adanya An-Naba'ul Azim. Berita besar berupa akan adanya nanti hari kebangkitan dan hari pembalasan. Oleh karenanya, manusia itu berpasang-pasangan bukan untuk bertengkar, bukan untuk saling menghinakan atau merendahkan tadi kata Ustaz Bakhtiar, tetapi untuk saling menyempurnakan dan saling mendapatkan ilmu, mengasah terus tuh di situ.